Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para Menko yang saya hormati, para Menteri, Wakil Menteri, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Kepala Daerah, para pejabat-pejabat semua dari TNI Polri dan seluruh peserta Rapat Koordinasi Nasional yang saya muliakan dan saya banggakan. Yang ngantuk bukan hanya yang mendengarkan, yang ceramah pun juga mulai ngantuk. Bapak Ibu sekalian, Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Amin. Bapak Ibu sekalian, quality of life, kualitas hidup bangsa Indonesia adalah prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto yang juga disampaikan secara clear ketika dilantik dan ditulis secara resmi saat pasca pelantikan di berbagai media. Hari ini kita tidak bisa mencapai kemiskinan ekstrim 0%, belum. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi dan bisa terjadi apabila kita semua bisa berdaya mengatasi keadaan kita. Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif, merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya, sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri. Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan, yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat, dan yang ketiga adalah pembangunan manusia. 3 kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia maju tahun 2045, Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita. Kementerian Koordinator Bidang PM, ini PM ini singkatan dari pemberdayaan masyarakat, nah, hampir mirip dengan PMK dan kantornya memang satu kantor dengan PMK. Memiliki tugas mengurangi kemiskinan ekstrim hingga 0%, kemiskinan relatif menjadi 5% pada tahun 2029. Kita diinginkan juga dengan memberi bantuan langsung ke masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Dan tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka. Bapak Ibu sekalian, jumlah masyarakat miskin ekstrim, juga miskin serta rentan miskin, telah menjadi ladang kegiatan bantuan sosial kita. Ke depan kita tidak hanya berfokus di situ, tetapi kita akan mendorong masyarakat dan individu yang berdaya hingga 137,5 juta orang, itu artinya 49,22%. Masyarakat mandiri hingga 48,92 juta orang. Jadi tugas Pak Erlangga sebagai Menko Ekonomi mencari uang, tugas saya menghabiskan uang. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dengan Kemenko PM ini tugas-tugas itu jumlahnya akan mencapai saat ini masyarakat miskin juga masih sangat tinggi dan ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang produktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya kami menelusuri saja dalam program pemberdayaan di lintas kementerian
dalam bidang misalnya pemberdayaan entrepreneurship. Terbagi di seluruh kementerian, itu di total kita telusuri hampir 25 triliun program. Ada yang di Kementerian Agama santripreneur, di kementerian ini apapreneur, di ini prenar semua. Yang semuanya ujungnya pelatihan. Dan di bawah ujungnya ikut pelatihan dan bisnis, lebih banyak dapatnya ikut pelatihan daripada bisnis. Nah, ini perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah agar betul-betul pelatihan itu melahirkan entrepreneur, bukan pelatihan itu menambah penghasilan, kira-kira begitu. Nah, inilah saya kira salah satu problem Pak Mendagri, dinas-dinas juga harus menjadi bagian dari solusi pembidangannya, sehingga setiap program-program pemberdayaan tidak menjadi sia-sia dan bahkan menjadi menguap tanpa target yang jelas. Bapak Ibu sekalian, aktor utama pemberdayaan masyarakat sebetulnya ada di Bapak Ibu pemerintah daerah sebagai local government yang terus ujung tombaknya melaksanakan berbagai program pemberdayaan itu. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan beberapa intervensi untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat agar lebih maju dengan berkoordinasi di berbagai kementerian. Salah satunya misalnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Ini kementerian ini akan berfokus selain melindungi juga menyiapkan penyelenggaraan penempatan yang memadai, bahkan ingin bersama Kementerian Luar Negeri mendorong pekerja migran sebagai prioritas diplomasi sekaligus menempatkan teman-teman kita yang ada di berbagai belahan dunia, diaspora sukses ini bisa menjadi pendongkraknya. Sehingga kontribusi, maaf sebelum saya ngomong kontribusi, kementerian-kementerian yang menjadi bagian dari penyangga pekerja migran ini mestinya menyadari betul bahwa kontribusi pekerja migran itu dalam setahun memberikan devisa minimal hampir 300 triliun rupiah. Artinya kalau Kemlu meningkatkan diplomasi di bidang pemberdayaan sekaligus penguatan perlindungan pekerja migran sangatlah tidak sia-sia karena kontribusinya begitu besar. Bapak Ibu sekalian, target ekonomi kreatif yang berdampak juga selain menyerap tenaga kerja juga membawa kontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita. PDB kita yang akan terus meningkat dan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, yang kedua Kementerian Ekonomi Kreatif. Berikutnya koperasi yang berdaya. Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab untuk membangun kelembagaan koperasi yang berdaya dan adaptif. Dan kita berharap bekerjasama dengan Pak Zul, Kemenko Pangan dan Kepala Badan Gizi Nasional untuk melibatkan koperasi dalam proses pelaksanaan makan gratis, makan sehat di seluruh tanah air kita. UMKM kita juga menjadi backbone ekonomi nasional kita, tulang punggung ekonomi nasional kita karena setiap daerah memiliki kemampuan dari UMKM ini untuk menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga kita. Ini salah satunya adalah Kementerian UMKM yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat kita. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Terluar dan Tertinggal juga menjadi bagian dari koordinasi kita, di mana juga akan menyiapkan beragam intervensi yang memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa dan desa menjadi ujung tombak nasional. Dan tentu saja Kementerian Sosial yang menjadi bagian utama dari bantuan-bantuan langsung bisa dinikmati dan tepat sasaran. Karena hari ini kita akan segera menuntaskan data tunggal kesejahteraan sosial sebagai bagian dari penyatuan
berbagai sumber data yang selama ini menjadi pelaksanaan dari penyaluran pemberdayaan bantuan sosial. Karena itu mohon bantuan kepada seluruh kepala daerah agar sinkronisasi data tunggal yang akan dikoordinasi oleh langsung BPS dalam naungan koordinasi Menteri Bappenas. Jadi semua nanti satu pintu data, tidak ada data lain selain dari BPS dan Bappenas. Jadi kalau datanya salah, yang disalahkan yang mulia Pak Menteri Rahmat, bukan yang lain. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita terus bahu-membahu berkolaborasi. Yang pertama melawan kemiskinan, sekaligus sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dipelihara ini jangan sampai karena memeliharanya salah menjadi berkembang biak, itu kira-kira begitu. Jadi betul-betul aspek pemberdayaannya sehingga tiap periode tidak menambah jumlah bantuan sosial tetapi menambah jumlah pelaku ekonomi. Kita mengajak juga memulai dari desa, kemudian mengayomi pahlawan devisa, sekaligus menyiapkan institusi ekonomi yang berdaya, baik itu UMKM, koperasi, badan usaha milik desa, BUMDes, dan seluruh pelaku-pelaku ekonomi kecil dengan berbagai varian kelembagaannya. Sekali lagi saya ingin mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah untuk bersama-sama mensukseskan makan bergizi gratis sekaligus mendongkrak ekonomi lokal bagi kemajuan ekonomi bangsa kita. Terima kasih. Waktu pas habis. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.